Rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel Anwar Vale. Kali ini kita akan coba membicarakan satu hal lagi. Apa yang akan kita bicarakan, kita saksikan saja di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sampai detik ini kita masih berkesempatan untuk dapat hidup, untuk dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Salawat salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan coba bahas tentang kerugian kita kalau kita itu membicarakan orang lain. Kan sekalian, dalam hidup kita memang sosialisasi dengan orang, tingkah laku, berbagai macam gaya hidup orang-orang yang kita temui di dalam kehidupan kita. Tapi sebaiknya kita tidak usah terlalu mengomentari itu hidup orang gitu. Artinya kita tidak usah terlalu ikut campur dalam hidup orang. Paling tidak kita ketika ada hal yang betul-betul fatal untuk dilakukan, ya kita coba untuk memberitahu. Lebih ekstrimnya ya melarangnya untuk melakukan hal tersebut gitu. Kalau memang itu dalam kategori fatal gitu kan, kategori yang sudah tidak bisa toleransi lagi gitu. Kita terus memikirkan orang, terus memperhatikan orang saja gitu ya. Apa kira-kira kerugian yang akan kita dapatkan gitu? Mungkin akan kehilangan beberapa persen waktu kita karena hanya untuk membicarakan kelemahan orang lain gitu. Nah, misalnya di sela-sela bekerja dalam jam istirahat, kita pergunakan waktu kita untuk membicarakan hal-hal buruk dari orang lain gitu. Walaupun itu di waktu istirahat gitu kan, tapi sebaiknya gunakanlah untuk hal-hal yang positif gitu. Mungkin membicarakan hal-hal yang lebih bermanfaat daripada membicarakan tentang kelemahan orang gitu. Sangat rugi rasanya kalau kita itu dalam waktu 24 jam itu kebanyakan hanya melihat kelemahan orang lain gitu, bukannya untuk memperbaiki diri kita sendiri gitu. Sehingga otak kita ini akan dipaksa untuk bekerja hanya untuk memikirkan kejelekan orang. Siang malam kita memikirkan apa kira-kira kelemahan seseorang itu saja yang kita bahas gitu. Nah, jadi coba kalau memang itu yang terus kita pikirkan, apalagi kita di dalam satu komunitas, di tempat tongkrongan gitu kan, ngomongnya pembicaraannya hanya mencari kesalahan orang lain, bukan bicarakan hal-hal positif yang berguna untuk membantu orang, misalnya membantu bagaimana semuanya aman dan damai misalnya kan. Kalau saya bilang sih nggak usah nongkrong situ lagi gitu aja intinya kan. Kalau kita udah begitu, apakah kita yakin dengan melihat membicarakan kelemahan orang lain itu kita akan bahagia? Mungkin kita dengan menertawakannya, mengasih tahu ke dia bahwasanya dia begini gitu. Apakah ada rasa kepuasan tersendiri bagi kita gitu? Ya paling saat itu mungkin telah memberitahukan kelemahannya kepada orang lain gitu. Tapi itu hanya bersifat sementara atau bersifat temporer gitu. Waktu yakinlah bahwasanya kebahagiaan yang seperti itu tidak akan kita rasakan lagi ketika kelemahan yang kita temukan dengan hanya melihat dari luarnya itu rupanya tidak ada pada orang tersebut. Itu kita kan jadi malu sendiri gitu. Kemudian ingat gitu, suatu waktu karma itu berlaku. Kalau sekarang kita bicarakan kelemahan atau kejelekan orang lain, di lain waktu nantinya siap-siap saja kita akan bicarakan orang lain. Teruslah bicarakan orang lain, teruslah bicara kelemahan orang lain. Tapi ketika kita dibicarakan orang lain, Anda jangan sewot, Anda jangan marah. Kalau posisinya kita yang tidak melakukan apa-apa, ya kita sabar aja gitu. Tapi kalau kita pernah melakukan hal seperti itu kepada orang, siap-siap saja hukum karma akan berlaku. Kalau udah mau bicarakan orang lain itu, ya apa kita tidak ingat dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita yang juga mungkin mempunyai kelemahan, mempunyai kejelekan. Karena emang manusia dianugerahi memang ada kejelekan dan kelebihan gitu. Adalah bahwasanya kita punya saudara gitu, kita punya adik, kita punya ibu, kita punya paman. Nah, bagaimana rasanya kalau ibu kita digunjingkan orang, dibicarakan orang, dijelek-jelekan orang gitu.
adik kita, yang adik kandung kita dibicarakan orang, kakak kandung kita dibicarakan orang gitu kan. Ya kalau kita merasa sakit ya begitu juga dirasakan orang kalau kita membicarakan mereka. Fokus sajalah dengan kehidupan kita, fokus dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita masing-masing gitu. Kalau masih belum berkeluarga atau masih bujangan atau masih gadis gitu kan, ya apa yang jadi tanggung jawab terhadap keluarga atau terhadap orang tua gitu. Berbaktilah dengan baik kepada orang tua gitu kan. Yang bagi yang sudah punya suami atau istri gitu kan, ya udah urus aja keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka gitu. Itu udah jelas gitu. Kita perintah awalnya itu memang menjaga diri dan keluarga kita saja gitu. Harus ada caranya, harus ada ilmunya, harus ada tempatnya gitu. Memang kita layak untuk mengurusi orang lain gitu kan. Oke kan mungkin itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kita tidak mau menggurui siapa-siapa. Kita hanya ingin semuanya berjalan dengan aman, lancar, damai. Salah dan jangan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.